perhatiin istri saya juga bilang, iya lu tadi kagak dia setiap kata Allah diganti Tuhan langsung. Dia lagi baca Alkitab, Allah Tuhan, Allah gitu loh. Ternyata belakang saya mesti cari tahu kecolongan kita dan undang diri. Habis itu saya coret. Ya. Saya memang lagi nggak di tempat, lagi tugas di luar. Jadi saya memang saya udah bilang, coba lihat apa benar isunya kan. Ya, khotbahnya sih oke, cuma karena dia ternyata nggak mau menyebut nama Yahweh Allah itu. Ya, jadi udah baca udah jelas-jelas susahnya Allah langsung Tuhan. Jadi waktu orang membaca kan, loh kok lah ini? Kadang-kadang orang nggak ngeh kalau yang ini kan, tapi kalau yang ngeh kan, oh ternyata dari tadi khotbah diperhatiin, pemuja Yahweh istilahnya kan gitu. Jadi, ya kita daripada masalah pinggirin. Walaupun di kabarnya itu sebetulnya tidak jadi terlalu prinsip sebetulnya. Sesungguhnya Alkitab waktu di Alexandria itu sudah menulis Allah juga. Allah itu bahasa Theos Indonesia. Arab itu Allah, Eloh itu Ibrani, Allah itu Arab. Enggak, maksud saya Pak, kalau itu memang sudah ada di gereja di Alexandria, kenapa kok sekarang orang di sini ributkan? Kalau kotanya sudah ada, sudah lama gereja di Arab itu aja lah sebenarnya. Sebelum Islam ada Arab, Kristen duluan. Kalau itu yang ditanya. Sebelum Islam lahir di Arab, Kristen sudah di sana. Allah. Dan dalam bahasa Yunani Theos, dewanya itu. Mana kalau Yunani benar Tuhan? God is Theos. Kurios itu Tuhan bangsawan, tapi juga bisa Tuhan. Kalau mau bicara itu, tapi kan 1001 namanya juga orang kerjaan, ya udah dibikin kerjaan. Jadi saya pernah ketemu teman saya orang Arab di Kristen dia cerita. Jadi geger kasus ini dulu kan, rupanya sampai juga. Nenek moyang kami dari zaman Bahola sudah begitu. Quran ini apa namanya Alkitab ini bahasa Arab ya Allah. Jadi makanya kalau mereka bilang assalamualaikum, tidak ada salam. Ini Arab dia kalau kata assalamualaikum, jangan pikir lalu itu muslim, enak aja. Itu kan shalom, shalom. Kita salam, selamat gitu. Selamat pagi, selamat siang. Kalau sana shalom, shalom mau pagi siang sore kayak shalom. Assalamualaikum. Ya, kadang kan shalom itu diikuti dengan kalimat apa? Itu memang bahasanya. Nah, cuma kita memang lucu-lucu. Kalau gitu salahkanlah karena diterjemahkan Allah itu Allah berhalanya Islam. Kalau gitu salahkanlah rasul-rasul itu kan kenapa dipakainya nama Theos? Mestinya Yahweh dong, jangan pakai Theos dong. Karena sebagian besar PB itu berbahasa Yunani, yang berbahasa Arab ini paling Theos. Penerima itu banyak orang-orang Yunani, yang baca itu banyak orang-orang yang merantau, yang kadang-kala sudah nggak tahu lagi bahasa Ibrani sekalipun dia Yahudi, sudah nggak familiar, sehingga Ibrani itu digantilah bahasa modernnya apa? Aram. Bahasa internasional baru Yunani. Jadi orang di Roma pun bisa ngerti. Kayak bahasa Inggris sekarang lah kira-kira begitu. Ya. Jadi bedanya doktrin dengan dogma ya? Doktrin itu doktrin kristologi, doktrin itu kumpulan besar itu sebetulnya disebut dogma. Dogma, doktrin sama akar, cuma bagian kecilannya. Saya hanya mau mengkaitkan Pak, waktu di acara ILC kan kalau nggak salah topik itu kan masalah pemarginalan kaum Syiah dari Sampang di Sidoarjo ya. Bla 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 bla, tiba-tiba sang pembawa acara kontak dengan Pak Ma'arif ya. Apa respon Anda? Ada yang menarik menurut saya kalau diperhatikan Pak. Saya nggak mau terjebak pemberhalaan doktrin. Kenapa kok kita mesti memberhalakan doktrin? Jadi dianggapnya Syiah Sunni itu sedikit doktrin. Bukan.
Doktrin itu adalah ini. Doktrin Kristus, kita disebut kristologi, ilmu tentang Kristus. Doktrin adalah pemahaman dan keyakinanku, itu doktrin. Seluruhnya ini, baik Kristus, baik apa itu disebut, gereja punya kan dogmatika Kristen. Di dalam dogmatika itu ada doktrin ini, doktrin. Nah, ketika Ma'arif ngomong itu justru lagi mau ribut terhadap Islam yang marah-marah itu sebetulnya. Kenapa sih kita mesti berhalangan itu? Sebaliknya kan kalau bilang berhalangan siapa mau berhalangan doktrin, Islam juga kenapa? Mestinya nggak perlu ikut urusan begitu, biar masing-masing lah urusan doktrinnya kan itu sebetulnya. Nah itu memang ya lebih paham ke liberal karena memang Ma'arif kan tokohnya memang penghargaan pada pluralitas kan. Ya biarin dong orang berkebebasan dong. Karena apa yang dilakukan Islam kalau kita mau kita serbu aja saksi Yehova gerejanya kan. Kita serbu Mormon. Ya itu bedanya kelas kita kan. Jadi ya, yang ketiga, jadi berita pengampunan dosa, berita anugerah, petunjuk hidup baru sepenuhnya dikutip dari Alkitab. Itu penting. Makanya ya kalau di dalam gereja itu gimana WL itu berdoa atau masjid doa itu kita bisa hati kalau kita mesti sorry berdoa lu salah tadi. Karena itu direkam oleh umat. Khotbah, WL mimpi pujian ngasih kalimat itu mesti hati-hati. Puji-pujiannya semua itu kan memang mesti menggambarkan ajaran itu dalam bentuk yang dinamis. Ini musik, mau balada kayak mau apa kayak mau puisi, silakan. Tapi nggak bisa jalannya gerbuk dia lari seenaknya kan gitu. Jadi ini yang menjadi sangat-sangat perlu. Kalau kita bilang Tuhan itu maha kuasa, kita khotbahkan. Mungkin kalau orang ini ya Khalik semesta, itu kan puisi biasa, tapi maksudnya Yesus sih, gitu loh, Tuhan sih, gitu kan. Nah itu kan apa namanya bahasa puisinya, tapi tidak boleh maknanya lari. Hakikat intinya. Nah itulah tidak mudahnya bergereja itu. Sekarang kan semua orang seenaknya. Apa juga jadi doa pun mesti banyak yang dikoreksi kan mengerikan. Oke, yang berikut, clear ya? Sekarang kita masuk dulu pertemuan 11 panggilan gereja dalam dunia. Nah, inilah panggilan gereja di dalam dunia. Siapa kepala gereja? Apa tugas gereja? Amartulia, koinonia, diakonia. Disitulah umat pilihan Allah itu punya beban untuk bersuara ke mana? Ke dunia. Makanya tugas gereja jadi apa? Jadi apa? Kamu harus menjadi garam dan terang dunia. Maka dulu gereja itu nggak boleh duduk-duduk ongkol kaki. Oh itu tulisannya nggak jelas ya? Oh gitu ya. Mat, si Imam mana ingetin Mat, bagaimana bikinnya itu jadi hilang dasarnya, ya? Mungkin dia nggak hilangin dulu, jadi dasarnya mestinya kan garis saja kan? Jadi dasarnya itu. Tapi Imam tampaknya beriman penuh. Apa yang ada tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Yang nampak, yang tak tambah yang penting. Nah jadi di dalam bagian seperti ini peran gereja itu harus begitu. Makanya sebenarnya kalau kita ke gereja, lalu gereja itu tidak mendunia, gereja apa namanya? Pikirin baik-baik ya. Kalau cuma kita melulu lagi kita ngomongin diskusi, sebetulnya tidak gereja apa? Makanya gereja itu di dunia, mesti dia di Indonesia aja mesti mampu berdiri, mesti mampu berdiskusi. Ya. Nah kemudian tugas. Tadi ini kan ingat ya, maktulia, koinonia, diakonia kan ya, kepada dunia. Nah koinonia, dalam kualitas itu ada pertobatan ya. Di kuantitas, kalau kuantitas saja kita ngomong perbaikan. Ini bedanya kita mesti ngerti ya. Kalau pertobatan itu repentance, kalau perbaikan repair. Yang dilakukan gereja sekarang banyak repair, bukan pertobatan. Jadi serba aksesoris, makanya unsur emosi sangat dimainkan. Itu bukan pertobatan, perbaikan. Makanya kita sebetulnya reformasi, gereja transformasi ya, itu jadi maksud. Terus persekutuan, kalau kuantitas apa? Perkumpulan. Kalau persekutuan itu ada ikatan batinnya. Kalau kumpul kan apa kabar, senang reuni. Gereja nggak begitu loh. Makanya sebenarnya kalau kita ke gereja datang langsung pulang sendiri, kita ada kehilangan gereja. Interaksi,
Ya. Terus kalau di dalam koinonia itu kualitas jiwa. Kalau di kuantitas itu apa? Emosi. Nyanyi pokoknya lompat-lompat jadi itu haleluya Roh Kudus turun. Padahal apa ya? Kalau nyanyi lagunya senang. Di konser sana pun orang lompat-lompat. Apa Roh Kudus turun? Lebih hebat lagi di konser itu kan. Orang sampai bisa lupa diri. Nah, kalau kualitas itu teosentris, berpusat pada Allah. Kalau kuantitas itu antroposentris. Nah, itulah kesaksian-kesaksian yang kalian dengar, khotbah-khotbah yang notabene, oh saya gini dapat gini, saya gini. Itu terus. Nah, dengan begitu tugas-tugas koinonia yang kalian lihat tadi, ya, dengan nilai-nilai unsur yang ada, ini harus menjadi ukuran. Kita mesti tahu apa itu kualitasnya, apa itu kuantitas. Kenapa? Untuk mencermati, ya, gereja di situ apa enggak. Kalau kalian lengah, tidak mencermati dengan baik, ya gereja bisa kecolongan. Tetap kan kalau orang kumpul, tetap kan gereja, walaupun nggak persekutuan, nyanyi senang kan, emosi kok dipenuhi. Ya. Wah Tuhan memberkati saya, Tuhan luar biasa karena saya begini, ayo saya. Lalu Tuhannya itu kok jadi hilang. Maka itu dengan segera kelihatan. Maka khotbah-khotbah pun gampang sekali jangan. Sudah kehilangan fungsi koinonia tadi. Nah, tugas koinonia ya, ibadah, interaksi, dan introspeksi. Nah, bagaimana sebetulnya ketiga hal ini dijalankan? Bahwa kita beribadah, memuliakan Tuhan tadi ya. Ingat tadi kualitas itu ya. Tapi dalam persekutuan itulah kita berinteraksi satu dengan lain. Introspeksi itu apa ya? Kalau di gereja ayo, introspeksi itu apa? Pengakuan dosa. Maka gereja kalau kehilangan pengakuan dosa itu sebetulnya sudah terjadi pengkhianatan terhadap semangat gereja. Karena minggu lalu kan kita busuk-busuk semua nih kan. Minggu ini datang ke gereja, disitulah pengakuan dosa itu. Pengakuan juga bisa rutin ya. Rutin itu memang nomor 5. Kalau nggak ada lebih gawat lagi kan. Diadakan saja masih banyak yang nggak beres, apalagi nggak ada. Logika ini terbalik-balik. Itu rutinitas cuma kita nggak ada. Loh, ada saja orang bisa rutinitas. Gimana nggak ada? Ada saja tidak tercapai tujuan. Gimana tidak ada? Bagaimana itu diperbaiki supaya jangan jadi rutinitas. Nah, inilah yang mesti muncul dalam kehidupan bergereja yang mesti. Memang berat. Ya, kita kehilangan banyak hal. Dan gereja memang dengan sengaja mengubah diri. Tidak lagi sebagaimana harusnya. Ini cukup menakutkan. Motivasi. Nah, itu dia. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi ada ajaran yang jadi bilang kita udah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Jadi kalau misalnya ada hamba Tuhan yang bilang jadi motivasi kita untuk terus berbuat dosa. Terus ada hamba Tuhan lagi bilang satu kali kasih karunia, karena udah ada kasih karunia jadi nggak mau berbuat dosa. Dari teks ini artinya apa ya? Keselamatan memang satu kali, suka mati 2 kali. Tetapi orang yang sudah diselamatkan, ya pasti hidup sesuai kehendak Tuhan ini. Tapi kalau dia masih hidup dalam dosa terus, itu cuma pertanda bahwa dia memang bukan tidak pernah diselamatkan. Pohon dikenal dari, jadi nggak bisa diikat saya enak perutnya. Ya. Jadi bagaimana kau bisa berkata engkau adalah murid Yesus itu, tapi tidak kau lakukan kehendak? Ya. Seorang hamba itu akan berkata apapun yang kulakukan aku ini hanya hamba, dia nggak akan pernah menepuk dadanya. Makanya Paulus bilang kemanapun aku pergi bawa kematian Yesus mengikuti aku. Jadi kalau kita berdosa makanya Tuhan marah. Itu sebetulnya jangan berdosa lagi. Jadi bukan berarti kita boleh berdosa lalu tetap kudus. Enak aja.
Atau kita jadi kudus sudah sekarang ini, nggak mungkin berdosa lagi, bohong besar. Nah karena itu hidup adalah apa? Berkelahi. Kamu tiap hari berkelahi dengan keinginan daging kita ini, keinginan dosa. Tiap hari. Karena memori otak kita ini kan lari kemana-mana. Tapi Tuhan maunya kemana? Lebih sering berlawanan daripada searah. Ya, ini yang harus hati-hati. Nah oleh karena itulah tugas koinonia itu baik ibadah, interaksi, introspeksi harus menjadi gambaran dalam gereja. Tapi yang saya bilang tadi ya, pengakuan iman hilang dari gereja, berita anugerah hilang dari gereja, atau berita pengampunan dosa. Pengakuan dosa hilang dari gereja. Padahal itu adalah ayat-ayat suci yang diingatkan tentang kasih Kristus pada kita. Tapi makanya kalau pengakuan dosa ayatnya dengerin, ingat apa sih bunyi ayat tadi itu? Itu remind asing. Makanya gereja sekarang orang kalau ke gereja gak rasa berdosa ya. Hebat banget kayaknya, karena sudah ke gereja. Jadi semangat coba kalau dilihat sekarang memang ya semangatnya luar biasa happy. Nah sekarang kita lihat tugas itu tadi ya. Ibadah sasarannya siapa? Umat dengan Tuhan. Tujuannya apa? Persekutuan yang benar. Gimana aplikasi ini? Ibadah minggu, saat teduh. Jadi nyampaikan nih kan gitu. Saat teduh itu umat dilatih kapan? Ya, tiap hari hidupnya. Kemudian interaksi, sasarannya siapa? Umat dengan umat. Ada pembangunan tubuh Kristus yang satu, itu tujuannya. Kita ini berbagai bagian anggota tapi satu tubuh. Aplikasinya kebersamaan ataupun kelompok diskusi. Ya, kebersamaan itu bisa misalnya di time di gereja atau apa, itu interaksi, disediakan sarana. Makanya saya suka sebenarnya kalau di Eropa ya. Aduh, one day saya cita-citanya selalu begitu, gereja itu harus punya hall. Jadi begitu selesai ibadah ada hall terbuka, di mana orang bisa interaksi, bisa ngopi, bisa apa. Nah saya selalu berdoa kalau suatu waktu Tuhan izinkan, saya akan bangun bentuknya sekolah. Nah, SD, SMP, SMA, tak seberapa bisa kuat itu nampung sekolahnya gitu ya. Lalu ada aula, ya, ada kantin kan. Kantin dipakai sekolah, hari Minggu dipakai untuk tea time. Gereja-gereja di Singapura itu banyak itu metodis itu keren. Jadi kantornya apa kantinnya buat tea time. Dan orang nggak ada jemaat yang ditunjuk boleh jualan di situ. Jadi terserah mau ngambil kopi, mau ngambil teh, tapi ngambil di situ. Orang nggak perlu jauh-jauh. Harganya harga jemaat kan begitu. Ya, jadi jemaat juga ketolong. Bisa kamu jual apa? Oh kamu pintar ini, diseleksi lah, oke. Jadi pagi-pagi ada lontong, ada mie kan gitu kan. Terus yang satu suruh jual minuman. Ya. Sehingga ada interaksi yang menarik gitu. Mereka kan bisa ke gereja, habis itu turun ke bawah kan, start kan gitu. Mensyukuri anugerah ilahi itu keren gitu ya. Dan gereja itu jadi efisien, karena tiap hari buat sekolah, minggu buat kebaktian. Kelas-kelas itu bisa jadi kelas apa? Sekolah minggu. Mau berapa kelas terserah banyak. It's my dream. Walaupun saya membayangkan tanahnya bakal gede, di mana lah dapatnya? Tapi Tuhan tolong saya. Walaupun imanku tidak seperti mereka yang punya penglihatan itu. Dapat anak gak dapat izin sama juga. Nah, izin sekolah gampang. Ya. Sebetulnya tidak ada peraturan yang mengatur clear urusan gedung ibadah. Makanya sudah benci lah dari COVID. Memang timbul banci. Bukan kali. Seperti yang kau katakan itulah. Ya. Nah oleh karena itu memang penting ya kita memahami bagaimana memfasilitasi koinonia itu.
Makanya gereja itu semangatnya, begitulah didesain bentuk gedung gereja itu, jadi gak sembarang sebetulnya. Ya kita bentuk, kita bikin, kita sesuaikan. Dari kita, oleh kita, untuk kita itu demi kemuliaan Yesus Kristus Tuhan kita. Keren kan? Karena gereja harus jadi family. Ya kita gak mudah ya bergereja. Ini gedung kecil ini otak saya terus muter yang bikin ini gedung kebaktian, pusat syuting, bagaimana caranya? Otak hati semuanya. Bikin ini, bikin taruh lukisan comot di baliknya sudah ada gambar lain lagi. Begitu aja bermain terus. Sehingga ini bisa paling tidak dapat 10 sudut background yang berbeda-beda. Karena harus begitu memang mestinya, apalagi zaman sekarang gereja itu mesti multifungsi. Sekarang gereja itu boros, amat sangat boros. Dipakai cuma Minggu sama Sabtu, kadang-kadang 3 dalam 1 minggu. 3 kali pun bukan seharian. Yang seharian kan cuma hari Minggu kan. Selebihnya enggak, boros banget. Dalam segi pemakaian gedung, kos menggara gedung dengan penggunaannya itu ngeri. Maka di otakku sudah ada konsep gereja ekonomis. Karena ekonomi itu masih jadi penting. Karena apa? Itu bisa kan penyisihan pengeluaran untuk diakonia, untuk lain-lain yang lebih berguna kepada masyarakat langsung. Tapi ada kebijakan Pak, katanya kalau gereja boleh tempat ibadah, nggak boleh tempat makan, nggak boleh semua miskin, harus kudus katanya. Bagaimana? Ya bagai itulah. Aku pun bingung dengan itu. Yang kudus itu orangnya, gereja bukanlah. Iya, tapi siapa? Gereja. Itulah kau jawab sama dia. Bilang, Pak, saya baru tahu gereja harus kudus, Pak. Bapak nggak lupa bilang sama dia. Kasih tahu juga dia begini, waktu gereja itu dibangun, yang bangun itu Muslim itu. Yang adu semen itu Muslim itu. Beli semennya dari toko bangunan yang pakai huhu lagi, ke Gunung Kawir. Beli kayunya pun begitu, dari PBB gitu kan. Bukan gedung yang kudus. Memang kesalahan sekarang ini kacau balau. Sekarang gue tanya, Yesus tanya dia waktu khotbah di bukit gimana? Tanya, Pak, waktu Yesus khotbah di bukit, pakai mengenanya dalam khotbah di bukit di gedung apa ya Pak? Ngerti nggak? Waktu Yesus khotbah di bukit, di gedung apa ya Pak? Ya sudah. Tahu ya Pak? Maksudnya mungkin Pak, bukan makan di dalam gerejanya, tapi akan ada orang lain. Maksudnya jadi gereja itu nggak boleh kotorin. Jadi kalau ada acara apa itu nggak makan. Kalau lagi ngomong kotor ini kudus, mana nggak ngerti? Kotor bisa disapu. Ini gedung dipakai kebaktian, pakai makan, emang kenapa? Itu karena dosennya ngajar eklesiologi ya. Kalau segi teknis bersiap itu kan bukan kudus urusannya, beda lah. Tolong gitu. Makanya saya lebih suka kalau melihat masjid itu sangat manusiawi. Bisa tidur, lagi ibadah kamu tidur boleh. Padahal kalau bicara sakral-sakralan, Islam itu kan lebih ngeri, ambil air wudhu, ambil apa. Tapi sorry, ya cuma memang karena mereka kan nggak pakai sound system, bisa nggak pakai keyboard, nggak pakai apa kan, terbuka memang desain. Kalau di gereja dibuka tidur kan bisa keyboard-keyboardnya bisa tidur. Tetapi bagi saya itu manusia. Makanya saya bilang tadi gereja itu mesti dipikirkan gimana fungsinya itu jadi. Mereka yang lebih universal. Sebetulnya bukan mereka, bukan juga ini. Alkitab itu, kan ikut Yahudi punya program. Ya kita aja kebablasan. Tapi salah menerjemahkan. Makan minum itu najis sebenarnya. Kan enggak. Saya udah pikir-pikir kalau sebelah ini beli, ini dikasih, kita beli gereja. Otak saya udah di bawah itu akan jadi tempat makan itu, restoran. Jemaat yang jualan. Hari Minggu turun ke kebaktian makan di depan itu. Ini nanti pepok kebaktian.
Udah otak saya udah jalan, tapi gue nggak kasih ya. Yang dikasih masalah. Biar gitu. Tapi ya itulah itu ya, yang squad ya. Introspeksi umat dengan siapa? Diri sendiri ya, pengawasan, pengembangan kualitas diri kita sebagai umat itu harus mengawasi diri kita. Saya suka kalimat siapa itu? Awasi dirimu dan ajaranmu, awasi kesucianmu. Ayo. Kalimat siapa kepada siapa? Paulus kepada Timotius. Paulus pada Timotius. Begitu seharusnya kita sebagai umat. Jadi progresnya ada. Sehingga kita perlu uji doktrin, uji perilaku, uji relasi. Kamu berrelasi dengan yang lain gimana? Elek gak? Ya, itu mesti dijagain. Ya. Perilakumu gimana? Makin baik kah? Doktrin makin lempar kah? Nah yang repot kalau cuma itu tidak mau mengkoreksi dirinya, ya habislah waktu bertahun-tahun ke gereja tapi nggak ada perubahan. Sekarang marturia itu secara kualitas kuantitas perhatiannya, dia aksi bukan reaksi. Apa bedanya? Kalau reaksi itu gini, ada kelaparan, ada susah, krisis mon, kita bagi-bagi apa? Sembako, itu reaksi. Nah enggak. Kalau aksi itu bagaimana menolong supaya orang miskin berkurang? Nah itu aksi. Gereja sekarang paling banyak apa? Reaksi. Saya kemarin ada satu kantor yang belum sempat banyak ngobrol sih. Mereka juga nggak tanya-tanya. Yang di sini kita ada 7 tahun, nanti kita akan stop, atau kita akan pindahkan bantuan anak asuhnya. Saya lagi mikir cara berpikirnya bagaimana sih. Kalau yakin kamu itu berguna di situ, lalu kamu berhenti, ya habis dong yang berikutnya kan gitu. Makanya itulah kalau reaksi. Jadi itu kayak project dibagi-bagi dong, yang lain juga mesti kebagian. Jadi kan kamu kerjakan sesuatu nggak tuntas. Dulu kalau kita cuma mau kirim uang ke Kalimantan mah gampang. Saya pikir itu kerja tanggung jawab. Dengan apa yang ada potensi pada kita. Kenapa kita bangun sekolah? Walaupun capek. Karena energi. Ini kalau dihitung terus lagi mesti ini mesti bisa banyak apa yang mesti dikerjain. Ribet tuh kan. Tapi harus. Nah itu harus bergerak ya. Jadi ini yang kita mesti lihat. Nah aksi, reaksi, pengalaman iman dan pengalaman diri. Pengalaman diri itu adalah kesaksian-kesaksian yang seringkali jadinya kita nggak ngerti apa yang diceritain. Saudara-saudara puji Tuhan. Saya kemarin investasi betul berkati. Sekarang mau saya 5 juta, 500 juta. Puji Tuhan. Yang di sono lagi nggak punya uang. Tuhan benci sama aku, tidak kirim uang. Ngeri amat sih. Kalau ekspresi Amsal Bapak di channel YouTube itu kategori mana? Mana? Amsal ya Bapak. Oh, itu perenungan dalam nih Bapak. Betul. Orang dengar itu kalau nggak panas dingin lucu juga. Betul. Karena kita mesti ngambil waktu pendek, tetapi bagaimana Bapak? Nah itu yang kadang-kadang memang tidak mudah. Itu spontan kan? Ikut syuting. Ini syuting ke Senin ini syuting. Nanti kalian datang belum Bang? Hah? Oh itu bukan undangan enak Pak. Datang bawa makanan. Senin jam 10. Besok syuting foto besok. Syaratnya cuma satu, datang duduk dengar jangan ribut supaya jangan kerekam. Bisa dapatkan DVD-nya? Hah? Bisa dapatkan DVD. Lihat running title di bawah. Hubungi. Ada. Ya, tinggal cek aja. Si Jatmiko itu apa enggak saya ngerti. Hah? Jatmiko yang inspirasi saya nggak ngerti misinya apa. Sebetulnya dia salah kaprah, mau tiru produk luar. Inspirasi bukan itu sih, bukan inspirasi, itu informasi. Sama juga ini. Enggak, orang kadang nggak bisa bedain apa inspirasi apa informasi. Makanya ya kalau si Tung Desung, terus yang satu lagi Mario Teguh, saya dengar kalimat
Sorry, itu kalimat terlalu buat saya. Ya elah itu mah. Coba suruh 3 menit bangsa. Bisa ngerti nggak? Ngomong. Poin itu. Nggak gampang. Pak Mario, kedua agamanya apa sih? Dulu suka pakai Silo. bahasa kita. Barusan aja kan sebelumnya dia suka Bukan, pakai. kalian gini. Semua siapapun apapun agamanya kalau sudah bicara manajemen, motivating, udah pasti warnanya Kristen. Nanti, udah pasti warnanya ke situ. Nggak bisa enggak. Toleransi, cinta, kasih itu udah Kristen semua. Itu bahasa umum. Cuma without God. Kalau dulu with God, in God. Sekarang without God. In God we trust, itu dolar itu harusnya ekonomi kan untuk semua orang supaya ada. Udah ada di dolar. Tapi memang aslinya dia dari Islam. I don't know. Enggak lah, yang warna ngomong udah tahu. Murtad, mualaf. Oh iya. Aku nggak tahu aslinya palsunya ya. Ya dulu sebelum ada sendiri Islam kan selalu pakai bahasa ayat-ayat. Bukan, gini kalian jangan lupa udah saya bilang. Manajemen misalnya Smart FM kalian dengar. Pegawai itu harus diuji dari hal-hal kecil. Kalau mereka benar dalam hal kecil pasti bisa benar dalam hal besar. Itu kan ayat Alkitab. Kalau kau setia dalam perkara kecil, nah, makanya kalau kalian belajar manajemen juga belajar. Kalau saya karena belajar manajemen, saya belajar politik, sosiologi, belajar filsafat. Lihat dari mereka ngomong saya senyum. Terlalu cetek gitu. Hah? Terlalu cetek. Nah makanya kalau misalnya diskusi diundang di situ, lalu dia ngomongin saya debat gitu, saya bisa bikin mati kering. Kalau bicara politik, walaupun nanti, kalau itu berat dong, yes, saya bilang ringan. Dan mereka bikin hidup itu ringan, makanya orang suka. Hidup gak seringan itu enak aja. Emang kalau dengerin orang motivator ngomong bapak-bapak hidup gampang, semua berhasil, iya enak di ruangan itu. Makanya kita mesti memberikan satu gambaran yang real. Nah itu baru motivating yang baik. Mengajar mereka rumusan, tindakan, mesti apa, supaya mereka tahu ada poin kemungkinan yang mereka dapat. Tapi jangan lupa, kalau obat itu tidak ada obat dewa. Masalahnya kan ini Pak, dia kan bekerja untuk rating TV Pak. Jadi bagaimana menyenangkan kuping ya? Loh, itu kan kita bilang sebetulnya kalau kalian lihat obat itu ada resep kan? Apa obat ada kotaknya kan? Ada kan? Untuk apa dia kan? Tapi ada side effect-nya enggak? Kalau nggak tulis ditangkap nggak? Kalau nggak tulis side effect, lalu tiba-tiba orang kena, ditangkap nggak itu pabrik obat? Ditangkap, nggak boleh. Kamu mesti kasih tahu dong. Ini bahaya buat orang hamil misalnya, ini tidak boleh, ini kan mesti kasih tahu. Itu etikanya ada. Begitu juga orang ngomong, kalau lo ngomong ini bisa begitu, tapi tolong kasih tahu juga loh. Ada risikonya gitu. Fair dong. Justru dengan begitu kamu melatih orang betul-betul sungguh-sungguh sampai orang itu merasa benar. Jadi dia objektivitasnya itu tinggi. Jangan satuan, lalu wah investasi akan begini seperti itu kan. Apa 5 miliar dalam 1 bulan. Ikut begini. Oh ikut gini, itu aja itu. Aku cukup 1 kali dengar, 15 kali lebih bagus bisa aku bikin. Karena itu bukan, itu rumusan. Karena tinggal mengkalikan aja. Kalau kamu jual 5 kan untuk 5 juta. Saya kira jual 10, jadi 10 juta kan. Pertanyaannya yang beli enggak? Siapa itu 5? Satu aja belum tentu. Wah si Anu jual gini, si Anu jual gini. Berapa yang jual itu? Hitung. Kalau yang jual 100 orang dikasih contoh, sementara pekerja 10.000 orang, yang sementara sudah jualan itu kenapa yang dimasukin? Yang main properti banyak, yang mati banyak. Ya karena pasar yang sekarang ini hoki-hokian. Tahun 90-an ketika ledakan terjadi, mobil bank buka itu salesman mobil kaya raya semua. Itu waktu bank zamannya si Sumarlin. Karena ada tuh orang bisa buka bank. Wah tuh kredit apa murah tuh pas booming lagi naik mobil ini uang. Gaya orang kan, wah mendadak semua beli mobil kan. Mobil salesman mobil kaya raya. Karena kan komisinya dapat gede.
semen Pak jualan banyak? Enggak, saya salesman lah. Banyak salesman yang kebetulan banyak yang hebat memang. Hebat itu bisa create something sampai orang beli. Karena saya ngalamin. Saya dulu di Astra, di backup oleh Astra. Ya apapun yang saya bisa jual namanya kayak tunggal. Orang cari pasti beli ke kita. Ya, kita tinggal nego harga. Saya keluar dari situ jadi distributor. Ya. Satu itu saya mau jual. Ini orang iseng nakal. Ya, waktu itu kids dari ini Bobcat. Saya ngomongin Bobcat, oke gue masukin ini. Agen tunggal sombongnya sangat mati. Gak mau aja dikasih. Wah saya datang ke MSU bagus tempat saya dulu. Saya temuin saya lu mau nggak? Gue dapat berapa? Karena sana nggak mau kasih kan. Kalau bisa masuk begini saya dikasih komisi berapa? Ngomong aja gue minta segini lagi bisa jadi. Memang saya dekat. Saya ngomong speknya berubah, masuk MM. Nangis ya Bobcat. Jangan sombong tolong. Ayo kita fight. Lu boleh agen tunggal gitu ya. Tapi di bawah yang dekat sama kita kan beda. Dia bertanya kan maintain ini, gue pegang maintain, gue jamin. Habis itu saya pernah ikut jadi perantau sebenarnya. Padahal saya juga nggak di MF kan, itu kan bekas kantor saya dulu. Cuma kan saya dapat komisi saya kerja. Spare part saya ngambil ke dia, saya direct. Yang Bobcat saya pegang itu. Itulah pengalaman kalau kita bilang lapangan lain. Tapi ada orang jualannya bagus. Banyak sales yang berhasil, suruh jadi manajer. Bapak belur semua. Banyak manajer yang bagus suruh jadi sales, nggak bisa jualan. Nah itu bedanya profesional dengan entrepreneur. Jadi itu yang nggak ada yang satu pola itu. Maka saya akan bilang temukan dirimu apa, bisa apa, jangan ikut-ikutan orang. Jangan orang jual properti lalu kalau mau jualan properti, padahal nggak di situ lah. Dan sekarang pun kalau masuk sekarang ada kayak teman baru siapa main ini sekarang, katanya lagi bagus. Kapan dia mau bertahan? Ya tinggal tunggu keringnya lah. Orang sekarang udah turun, peaknya tahun lalu udah lewat. Sekarang turun habis pemilu berapa kan? Apalagi kalau ditangkap nanti yang ditangkap siang bukan. Sektor itu terbuka island semua itu. Tunggu ruko murah nanti ya. Karena ada ruko-rukonya Joko Susilo itu sih masih sisa-sisa kan. Nanti ruko-rukonya Rakyat Mobat itu kita beli deh. Pindah tangan murah itu. Kenapa lagi cari-cari rukonya koruptor ya? Jaga-jaga begitu namanya dipakai masih hilang. Gue beli murah. Makanya masih gadis dijual murah di Bandung. Makanya kalau kalian mau beli murah ruko atau apa sekarang cari koruptor mana dia kok lu jaga-jaga. Pak kalau disonding-sonding nama bapak sama KPK, rukonya pindah ke saya pas beli. Lah itu diskon 50% juga dijual. Gila ya. Nah kita balik lagi, jadi begitulah kita bergereja. Jadi harus betul-betul memahami ya. Pengalaman iman, pengalaman diri, pengakuan, basa-basi beda ya. Kita tetap ngomong kan kalau basa-basi kan, tapi sebetulnya tidak sejati menjadi pengakuan. Iman Rasulnya semua juga ngomong, tapi bisa jadi basa-basi. Rutinitas. Makanya selalu pikirkan. Saya selalu melatih diri. Saya pendeta tapi melatih diri. Kalau saya doa gue tutup. Iya, gue juga begini. Pengakuan iman, betul. Kadang-kadang kita takut juga ngomong. Pengakuan dosa, kita lagi dulu. Iya, kita dosa itu saya. Jadi perasaan, koneksivitas kita dengan Tuhan itu jalan. Jangan pernah merasa dirimu sudah selesai belajar, sudah final, sudah hebat. Itu hancur. Ya, saya sampai mati pun akan terus belajar. Apapun saya diskusi. Ya, mana lagi di satu biasanya sama kawan-kawan. Mereka bicara powerplay. Powerplay gimana sih lu bisnis? Ayo cerita-ceritakan gitu kan. Wah cerita dah sih ini main berapa dolar pos, berapa dolar lo dapat. Lu kalau kontrak gini saya lihat-lihatin powerplay itu kan pembangkit apa energi sekarang kan. Jadi jual listrik, jual apa, gimana ceritanya segala macam. Merubah air laut ada di sini. Oh saya dapat gambaran lagi, saya tahu powerplay. Tapi belum pernah lihat real. Lalu waktu ngomong mereka, amdalnya gimana? Oh powerplay kalau air mah oke pak, begini boleh cerita lah sebenarnya. Ya, bagaimana ngurus turbin yang segede gajah, bagaimana?
Kalau meledak kayak apa, saya juga baru lihat, baru ngerti kan. Power plant bajanya bisa setebal begitu. Dulu boiler kan juga begitu, orang buang masuk boiler panas. Boiler itu panasnya disalurin lagi, masuk lagi jadi energi ke sebelah sana. Sebetulnya AC sama, buang AC itu kan panas. Itu bisa dipakai kalau disalurin dari AC semua masuk satu ruang, terus jalan proses di sana tanpa apa keluar energi panas. Keren ya? Ya. Ini anak kita saya mau suruh kan masuk fisika untuk energi terbarukan. Ini luar biasa nih kalau dikerjakan. Dan saya waktu rumusannya kerja gini-gini, rumusan logikanya itu kayaknya memang benar ya, orang dulu itu kenapa sih gak ada sekolah kok bisa ya? Karena mereka di lapangan kalau gini-gini coba jadi. Lu kuliah 4 tahun baru lulus sarjana belum tentu bisa kerja. Mereka itu setahun ketemu. Makanya petani di Malang itu banyak yang S1 kan. Dan lo itu apel dikawinin sama mangga, dikawin jadiin semua tuh. Hebat itu. Karena dari situ berkecimpung. Karena itu udah dicintai kerjanya. Ya. Kalau eksperimen di daerah Tuhan ini gimana? Apanya? Kalau eksperimen di daerah Tuhan ini gimana? Ya itu kan tadi pernyataan itu. Makanya kita mesti belajar. Tapi kita begini, ini gimana? Ini gimana? Belajar. Semua ilmu, semua apa? Dulu berdialog. Saya udah ujung mutar, kita ngomong lagi. Akhirnya kita belajar. Iya Pak, betul sih soal ini. Dari power plant belok lagi, masuk lagi power plant belok lagi. Tapi jadi enak ngobrol. Sekarang sorry ya, saya nggak tahu bagaimana, tapi sekarang saya jadi agak senang. Pak Bima di sini ngobrol. Ini gue demen di pendeta kita ngomong politik Pak. Ya, bukannya ngomong Alkitab ya, ngomong politik. Karena kalau pendeta ngomong politik, gue percaya. Karena ada pendeta, terus kita ngomong. Tapi kita ngomong juga. Terus kalau kesel gimana? Ini Alkitab juga. Oh Tuhan mesti begini. Karena bisnis itu udah capek dengar khotbah cekokin dulu. Sorry Pak, kadang-kadang saya di gereja enak aja bini. Saya kalau bukan bini saya malas ke gereja. Makanya ribut dulu sama bininya. Karena gereja pegang tangan ini, pegang dompet. Emang kita pegang dompet nambah Pak. Bini saya selalu bilang kita berdoa makanya dapat rezeki. Enak aja dia nggak tahu gue kerja keras kan. Kagak ya. Tapi bini bilang emang kalau kerja keras tuh nggak berkati lo dapat. Lakinya bilang lagi, toh teman gua kagak Kristen. Gede tuh sama. Gimana mau berkelahi dulu. Yang dikelahikan ke Kristen. Gila ya? Mestinya kan enggak. Nah itulah yang harus jadi di dalam marturia seperti ini. Kita harus betul-betul mampu menempatkan diri ya. Nah tugas marturia itulah pengajaran, penggembalaan, pengutusan, ya dan pemberitaan Injil. Ini harus progres yang terus-menerus dikerjakan. Kita nggak bisa lari ya. Di pengajaran, apa yang diajar dasar-dasar iman Kristen? Tujuannya supaya dia memiliki iman yang sejati. Ya. Aplikasinya pelatihan dan pengutusan tadi. Ada kelas-kelas gitu ya. Kemudian pengembalaan dan pengawasan pada umat. Pengarahan ya hidup yang benar itu seperti apa, itu tujuannya ya, aplikasinya itu percakapan pastoral. Tapi banyak pendeta nggak punya waktu bicara konseling. Nah itu udah mengerikan. Saya juga jadi ketiban ngurusin banyak sekarang konseling, tapi bukan cuma kita. Dan makin tren ke depan ini akan makin tinggi. Sampai saya bilang istri saya sekarang lagi ngambil konseling sekarang ini. Jadi dia belum ambil konseling ya besok ngurusin. Ya lagi kuliah 2-3 tahun aja. Tapi setahun pasti sudah ya. Saya kan lihat posisinya udah ketemu kan. Nanti kalau aplikatifnya di mana pelan-pelan saya udah kasih dia untuk konseling. Jadi ketemunya di mana? Konseling teologi dengan konseling psikologi. Kalau psikologi sudah jelas yang ada urusan Tuhan di sana. Jadi betul-betul ilmu murni terhadap jiwa itu. Kalau secara teologi selalu ada kemungkinan orang-orang mengalami berbagai aspek yang kita nggak bisa tutupi. Ada dasar psikologi problemnya, tapi approach-nya jadi berbeda.
Terus bagaimana membawa dia kembali kepada Tuhan yang keberimanan. Karena kalau imannya bisa dibangun, sebetulnya persoalan itu kan kecil. Perhatikan. Kalau iman bisa dibangun dan dia terbangun dalam iman yang sungguh, persoalannya kecil semua. Nggak ada persoalan yang besar. Saya dan menangani beberapa kasus saya bersyukurlah kepada Tuhan. Thanks God lah ya. Saya rasakan Tuhan baik luar biasa. Bagaimana tolong. Gereja kita lagi ngadapin tren sekarang yang menarik. Khususnya dalam pemberkatan nikah. Karena ada beberapa kali kita jalan lakukan. Lihat. Sekarang udah saya jadi rada-rada mesti mau jaga-jaga mau apa lagi di kepala gitu. Ini Januari udah minta lah, Pak tolong anak saya mau gereja Bapak aja. Tolong suruh penuhi. Tapi memang saya tahu juga, habis nanti pemberkatan, berpranikah, pemberkatan belum tentu mereka berjemaat. Tapi bagi saya tidak ada masalah. Saya akan menolong para pasangan-pasangan ini punya dasar iman Kristen. Udah punya dasar baik aja belum tentu bisa jadi baik, apalagi enggak. Karena mereka datang dengan khotbah, udah lucu kayak jadi memang dasar orang kaya, tapi bukan karena kaya sebetulnya. Ke gereja yang nggak punya ajaran basis. Wah bener Pak khotbahnya begini, wah bagus Pak begini, oh begini. Cuma Pak, wah bagus Pak, memang harus begitu Pak. Ya udah. Sekarang kita bukan order bayangan pernikahan, mungkin habis nikah yang saya bilang nah. Tapi saya berharap dari antara mereka ya ada yang terikat kan. Akhirnya kan jadi pergumulan gereja. Pintu masuknya unik soalnya. Ya. Jadi jangan ini kita September dan pemberkatan nikah di Mulia, Januari diminta lagi Mulia. Saya lagi pikir-pikir lihat nih. Jadi gini. Sekarang ada lucu lagi, kalau Pak saya terbukti gereja bakal pendeta yang berkati, tapi tolong Pak di gereja kita ada konseling pranikahnya Pak. Apa ya? Ya tidak. Kadang-kadang lucu juga. Makanya kita mau buka nanti kelas khusus untuk pranikah. Kayak mata kuliah ini, tapi pranikah. Karena bahan itu saya udah punya semua. Memang kurikulum bina pranikah di sini memang unggul sih. Saya tandingkan dengan beberapa tempat. Memang jauh, makanya kita bilang ini kita mau kembangin, jadi kita tambahin beberapa bagian lagi. Karena di beberapa tempat itu sebetulnya kalau saya bilang nggak tanggung jawab juga, itu produk lama. Ya mereka mestinya itu perbarui terus dong. Tapi dasar pendeta copy paste dulu sih kerjanya. Capek memang kan, gini. Padahal problemnya kan banyak. Prenup kita mau masukin nanti jadi formal kan. Menikah, janji harta terpisah sebelum nikah tidak lengkap secara Kristen. Kita kan bahas legalitas hukumnya, basisnya apa. Banyak saya bikin. Terus kalau ada ribut konseling bagaimana akan bikin semua. Jadi saya udah punya 28 materi, beberapa ditambahin dan sharing apa, tinggal tunggu 4 lagi bikin. 4 ya sudah ada semua sebetulnya, tinggal dirumuskan. Cita-citanya banyak banget. Habis bikin itu mestinya direkam, dibukukan. Saya perlu orang-orang sebetulnya ya yang bertambah ya. Ya semoga Tuhan menggerakkan kalian. Ya bukan menggerakkan, tapi menyadarkan ya betapa salahnya keberadaan kalian. Pengutusan ya kedewasaan umat itu sasarannya supaya umat itu terlibat. Tujuannya keterlibatan seutuhnya ya. Aplikasinya tugas pelayanan tentunya dari doa, solidaritas terus. Kemudian pemberitaan ini keterlibatan dan tanggung jawab umat pemberitaan Injil dalam buah Injil. Bagaimana umat itu kemudian naik meroket jadi majelis lalu berkembang bertumbuh gitu ya. Aplikasinya khotbah di komisi pelayanan ya, di komisi pelayanan itu masih komisi anak apa segala macam. Itulah proses semua betul. Di kita gereja juga begitu, kita latih majelis khotbah. Orang kan adalah khotbah, semua akan berproses ya. Tapi menuju harus bergerak. Nah kalau diakonia, bedakan yang pelayanan kasih dengan gerakan sosial. Ya, bedakan berbagi dengan membeli. Apa maksudnya Pak? Kalau diakonia itu adalah pelayanan kasih, jadi bukan sekedar gerakan sosial tadi ya, yang reaksi dikerjakan, enggak. Panggilan itu.
bukan kalangan itu sekedar mau terima atau menghargai apa enggak. Yang kedua di sini kita berbagi, bukan membeli. Tahu ya kalau membeli artinya apa? Kamu bagi-bagi sekarang itu kayak makan, bukan itu tujuannya. Supaya mereka tahu kebenaran. Di dalam diakoni itu harus ada keseimbangan, itu ajasnya, bukan kebergantungan. Lalu yang di sini cokokin diakonnya, tapi bergantung terus. Padahal mesti ada pelatihan untuk mereka bisa apa? Mandiri. Ya, kita lagi mau mulai tahun depan ini udah akan start balai latihan kerja di Kalimantan karena kepalanya udah ada, terus alat sudah ada, mesin jahitnya udah ada gitu. Ya, ini saya akan garap dan kerjakan. Tapi ini lagi-lagi tadi uang semua. Ya, tapi harus. Ya, kemudian bagaimana diakon itu zero balance ya, bukan deposito. Makanya gereja itu sebetulnya keuangannya itu zero balance dalam pengertian berapa masuk sulit itu keluar makin banyak persembahan, makin banyak yang bisa apa? Kita kerjakan. Bukan sekadar bangun gedung yang kudus tadi itu, bangun yang suci itu tadi, bukan. Gimana doingnya itu? Kalau gedung ingat ya itu teknis administratif aja ya, bagian kotor jangan itu teknis. Nah, tugas-tugas diakonia itu adalah pelayanan sosial tadi. Tapi ingat ya tadi ya, itu adalah dalam rangka berbagi kasih tadi ya. Terus ada pendidikan, ada kesehatan, ada pemberdayaan. Nah, ini mesti dilakukan gereja nih. Ya, kita ngomong orang-orang di luar sana bukan supaya mereka jadi Kristen ya, bawa ke Kristen. Kalau di gerejanya ada GPPB, Gerakan Pengabdian Pemuda Bangsa. Ya, tiap Sabtu juga diadakan. Pendidikan, ya, saya sudah mengkonek dan kita bangun di pedesaan. Ya. Karena kalau perkotaan sudah cukup banyak sekolah-sekolah yang bagus. Kalau satu waktu pun kita punya tanah, saya selalu pikir itu mau bangun sekolah. Ya, itu sudah pasti bukan sekolah untuk subsidi murah. Ya, jadi sekolah yang tidak jadi mahal seperti yang lain, tapi memang pasti harus bermutu. Dan kos untuk mutu itu memang gampang. Maka di daerah begitu dia bermutu, subsidinya apa? Tinggi. Kemudian kesehatan ini ternyata ya isu pendidikan kesehatan 20-30 tahun ke depan ini belum habis ya. Karena kalau saya lihat cara negara ini, ya kecuali mendadak dapat presiden yang luar biasa kan, benar? Extraordinary. Karena Jokowi pun mungkin gebrakan sudah cukup bagus, tapi saya lagi pikir ini konsep yang agak berat. Jokowi itu gerakannya bagus, semangatnya bagus. Ya. Nah cuma memang dia perlu di backup banyak ya. Karena memang waktu dia naik ke atas akalnya ke bawah masih kurang kuat. Jadi nggak bisa jual ke rakyat gitu aja. Main teknis politis ini pun main silatnya makin gede. Ya. Nah ini tidak sederhana. Sehingga memang kita perlu dukung dan support ya. Pemberdayaan itu pelatihan-pelatihan. Maka gereja harusnya bikin khusus-khusus. Dari tadi GPPB apa supaya anak-anaknya lebih maju. Tapi bisa kita bikin khusus misalnya cara membuat menjahit baju misalnya gitu. Nah itu yang kita lakukan di Kalimantan. Di sini lebih karena persoalan tempat. Makanya ini kalau lebar ini semua lantai akan kepake. Ini yang kita lagi bikin. Ya, kemudian tugas diakonia, pelayanan sosial tadi manifestasi pada kasih ya. Tujuannya adalah masyarakat luas, aplikasinya bisa bakti sosial. Tugas pendidikan, kecerdasan umat ya. Generasi unggul iman dan ilmu. Gimana anak-anak kita itu supaya hebat bukan cuma imannya kuat, ilmunya tinggi kan gitu. Ya, aplikasinya sekolah Kristen atau khusus. Kesehatan, pola hidup sehat, karya hebat. Itu tujuannya. Bagaimana supaya mereka ini hidup sehat lalu bisa berkarya dalam pelayanan, ya kan? Ya, aplikasinya bisa rumah sakit, bisa penyuluhan, bisa pengobatan. Kalau kita nggak bisa bikin rumah sakit kan mahal ya, tapi ada penyuluhan, ya ada pengobatan, pemberdayaan, ya
yaitu peningkatan SDM, ya maksimalisasi skill, gimana skill makanya ditumbuh kembangkan. Aplikasinya adalah pelatihan khusus. Ini penting sehingga membawa umat gereja itu maju dan terus, ya. Jadi 3 tugas tadi apa? Koinonia, marturia, diakonia. Koinonia itu gereja, persekutuan ibadah itu ya. Marturia itu pembinaan ya. Kalau diakonia pelayanan sosial itu ya. Diakonia ada 2 aspek ya. Kalau kita bilang tolonglah semua orang, terutama siapa? Saudara seiman. Jadi diakonia itu mengukur internal dalam, kesulitan ekonomi, tetapi juga keuangan. Tidak boleh berhenti. Oke. Ini gereja di mana? Di mana? Siapa yang tahu? Ayo, halo. Ini gereja di mana? Keren kan? Thailand. Hah? Thailand. Di mana? Di? Oh, dari mana lo Thailand? Medan. Medan. Bentuk itunya. Iya, kalian hebat ya. Saya aja nggak tahu. Konstruksi itu. Maknanya Pak. Saya memang belum sempat melihatin penuh, tapi keren namanya. Ini arsitektur ya. Keren. Khas gitu. Pernah tampil di TV. Di Bangkok saya nggak pernah, saya udah pernah. Di Medan nih. Pokoknya orang India. Hah? Pernah ditampilkan di TV. Nggak. Saya ke Medan nggak pernah dikasih tahu orang gereja ini. Nggak ada. Di TV pernah ditampilkan. Yang ditapa gereja Tamil itu lain. Ini megah loh ini. Lihat itu konstruksinya itu. Memang di Asia, cuma saya nggak tahu apa di Vietnam apa di mana sih juga. Kemarin belum sempat baca di mana namanya di Google. Ada ini kan saya ambil dari Google. Gereja Pelangkani. Apa? Medan. Medan? Iya. Pelangkani. Pelangkani Gereja Katolik Asisten Teologi India. Betul Pak. Kalau gitu kan besok ke Medan aku mampir. Boleh aku ke Medan nggak tahu ini. Katolik Pelangkani. Pelangkani. Iya. Oh besok ke Medan kemarin itu cuma orang Medan. Seperti saya kok marah-marah. Jadi sudah aja marah-marah kau. Justru nggak resmi tugas itu kalau nggak marah. Tapi saya sadar melihat dari arsitektur ini. Kalau Katolik itu memang luar biasa bikin-bikin ini. Yang di mana itu yang di Cilanda, di Simatupang itu kan, sampai kayak mau ke sana kan, atapnya turun gitu. Gereja yang mumpuni. Wah keren banget kan? Demen banget kalau bahasa Katolik ya. Kalau Protestan tadi lain yang kudus kan. Oke, ini 12 nanti kita sambung, tapi kita ngomong dikit ya, 15 menit masih ada ya. Masih kuat kan? Ini nggak ada istirahat, ini jor terus ya. Soalnya kalau aku buat kalian nggak, aku nggak tahu lagi. Ya. Mukamu nggak keluar 3 menit cepat. Tahu aja. Keluar 3 menit cepat. Kamar mandi. Bangun berdiri lah semua cepat. Jangan duduk ya. Jalan cepat. Misi. Harus dipahami ya. Gereja dan misi itu adalah satu. Ya itu jiwa raga istilahnya gitu ya. Jadi gereja dan misi itu satu, jiwa raga. Tanpa misi gereja bukanlah gereja. Jadi kan itu nggak mungkin gereja nggak ada misi. Tapi misi bukanlah kegiatan gereja. Awas, hati-hati ya. Melainkan hakikat gereja itu. Untuk itulah gereja perlu selalu memeriksa diri, tidak sedang terikat dengan rutinitas dan mengkudeta kesejatian arti ibadah menjadi sekedar kebaktian minggu atau tengah minggu. Ayo Roma 12 ayat 1 siapa yang ingat? Ibadah yang sejati. Saya lupa kalimatnya. Apa ibadah sejati? Itu yang aku lupa gitu.
Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang persembahkan apa? Apa tubuh? Jiwa raga. Apa tubuh? All your activity. Artinya persembahkan tubuhmu, semua yang dilakukan tubuhmu. Ibadah sejati itu misi itu. Bukan cuma di gedung gereja, di luar gedung gereja, dimanapun, kapanpun. Nah, makalah kalau sekolah minggu itu bagus ya, hati-hati gunakan tanganmu, kakimu dan seterusnya begitu ya. Oh, di activity, semua aktivitasmu di kerjamu di mana? Itulah sebetulnya hakikat ibadah sejati. Makanya tadi gereja adalah misi itu adalah sama gereja itu jiwa raga yang tidak bisa dipisahkan. Maka ketika gereja sudah tidak bermisi, sudah mati dia pada diri, sudah tidak bisa dibilang sebagai gereja. Ya. Nah, ini penting untuk kita pahami ya. Nah, gereja adalah misi Allah, yaitu kehadiran gereja di bumi adalah untuk apa? Mengaktualisasi kehendak Allah atas dunia, sebagaimana gema dalam doa kami apa? Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di surga. Itulah bisnis kita bergereja. Jadi nggak kehendak Tuhan. Halo? Jadi nggak kehendak Tuhan di bumi seperti di surga? Dibalik sekarang. Jadi masalah maksudnya ya. Padahal itu kita lain bergereja gimana bangun gedung tadi lah balik. Misi itu bukan itu. Menjadikan kehendak Allah ya di bumi ini seperti di surga itu loh. Makanya kita bermisi sampai kapan? Sampai mati. Gak ada berhentinya. Apalagi dunia ini gak pasif kan. Dunia ini aktif mau merusak. Makanya setelah saya bilang tadi, perkelahian sengit terus-menerus terjadi. Jangan terlalu santai bergereja. Jangan terlalu diam berhenti untuk apa yang kita pikirkan. Perkelahian ini luar biasa, ubur-uburan waktu gitu. Saya harap jiwa Kristen kita ini gini ya. Cepat atau lambat aku akan mati. Satu bisnisku, gak peduli kapan mati. Tapi selagi hidup ini, apa yang harus kulakukan? Wajibnya kita kejar-kejaran. Pakai waktu kita yang ada itu sebaik-baiknya. Ya. Nah, karena itu semangat gereja di dalam misi ini harus menjadi semangat yang teguh, harus menjadi semangat yang kuat untuk dilakoni. Kita nggak bisa berhenti di sini. Ya. Bagaimana untuk memainkan peran itu? Nah, oleh karena itu, arti misi gereja itu adalah mengemban dan mengaktualisasi tugas yang diberikan Allah pada gerejanya sebagai garam dan terang dunia di dalam Yesus Kristus kepala gereja itu, berdialog dengan dunia dan bersaksi seutuhnya dalam kata dan perilaku Kristiani yang sejati. Ya, itu arti misi gereja. Jadi bukan kita kebaktian hari Minggu, bukan mission trip. Ingat ya, ini tidak terhenti dimanapun kita ada. Sehingga kita mesti sadar sebetulnya sebagai personal, saya ada di mana? Misi supaya kehendak Allah jadi di bumi ini seperti di sorga harus diaktualisasikan kan? Itu yang kemudian di dalam sisi lain disebut sebagai garam dan terang dunia, menggarami menerangi dunia ini. Di mana perilakuku, hari-hariku, hidupku. Nah, khotbah di bukit itu sangat kental. Itulah misi kita. Salah satu yang saya paling suka ya untuk menggugat, kalau hidup keagamaan tidak lebih baik apa? Dari orang Farisi itu, kamu tidak masuk surga. Saya ganti kalimatnya ini. Pikir baik-baik ini ya, supaya terganggu kita. Kalau hidup keagamaan kita sebagai orang Kristen tidak lebih baik dari yang gak Kristen, bagaimana kau bilang kau masuk surga? Sombong sekali. Wah, ini bukan perbuatan Pak, ini kasih karunia. Terus lo pikir kasih karunia itu barang mainan? Kalau betul kamu menerima kasih karunia, gak mungkin kamu hidup biasa-biasa. Gak mungkin kamu hidup semau. Pasti kamu bersyukur atas karunia. Pasti terlihat. Sengit ya. Maka kalau gitu kan kita kadang-kadang pikir, aduh, kita ini jauh. Emang iya. Nah, gelisahkanlah dirimu dengan bagian-bagian itu. Baca khotbah di bukit itu. Detail-detailnya menarik ya. Dulu kau dengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, sekarang wah, hebat itu. Tapi
Yesus yang sama itu mengajar juga menghardik para ahli Taurat itu. Celaka kalian ahli Taurat, masuk neraka kalian. Kadang-kadang makanya memahami kebenaran itu mesti balance, nggak bisa sepotong. Ya. Nah ini menjadi pergumulan yang mesti kita perhatikan. Nah inilah yang ada di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi bagaimana kita memahami misi gereja itu hidup di dalam hidup kita dan kita lakoni dalam keseharian kita supaya kita bisa menjalankan apa yang Tuhan kehendaki. Kalau sampai sini saja menurut saudara-saudara ini gereja itu masih dalam misi apa enggak ya? Itu tuh rutinitas gereja loh. Targetnya itu kebaktian minggu dan tengah minggu udah selesai. Sebetulnya kita sangat egois sebagai orang Kristen. Kalau betul kita diselamatkan, kita egois banget karena nggak berbagi. Oleh karena itulah, misi itu bukan sekedar perkembangan organisasi gereja atau pertambahan jumlah jemaat. Sekarang misi gereja kan dianggap itu yang target-target gitu kan. Ya, jadi cabang buka di sini ini. Mau kemana ini? Makanya sekarang harus puji Tuhan, kita udah baca cabang baru, puji Tuhan jemaat tambah. Kamu berpengaruh nggak terhadap dunia ini? Makanya kalau gereja mau rame gampang ya. Ikutilah selera pasar. Ya diterima pasar. Nggak mengikuti selera pasar, ditinggal pasar. Itu logika hukum itu dah. Rumusan hukum bisnis itu. Padahal gereja nggak boleh begitu. Itu sebab ada kemungkinan gereja tidak disukai. Ada, tapi misinya sampai. Nah kalau orang itu nolak percuma Pak? Tidak. Orang itu sudah menolak kebenaran. Dia sudah tahu, tapi dia tidak mau terima. Sudah tugas kita sudah selesai. Misi kita sudah tercapai. Soal bertobat apa urusan Tuhan. Tapi kalau dia tidak bertobat sampai matinya, dia akan dihukum dengan berita kebenaran. Itu. Jadi bukan gimana orang itu ikut kita, enggak. Yang kedua, kita mungkin beritakan lalu dia bertobat, tapi gereja lain enggak apa-apa, emang kenapa? Ya, secara personal tanggung jawab itu saya kerjakan. Maka saya kalau syuting di untuk TV, rekaman radio, wah saya lagi berhadapan dengan jutaan orang, itu yang saya bayangkan. Dan orang ini harus mengerti Injil itu. Maka saya tidak mau produk-produk asal. Jadi sebab kita syuting ulang lagi, sebetulnya banyak khotbah-khotbah saya tiap hari Minggu kan. Saya nggak mau tiba-tiba dibuklok, dipotong begitu hanya untuk memenuhi konsumsi 30 menit. Semua kita produk. Besok ini saya akan syuting untuk kemerdekaan seri khusus di Sumpah Pemuda. Di TV sekarang baru kita bikin apa seri-seri khusus begini. Tapi kita harus berkelahi. Kemarin kenaikan seri khusus kita sudah masuk, jadi standarnya kita tidak bisa ngikutin. Jadi tiap Natal pada tanggal 25 Desember itu pasti ada khotbah yang kita punya. Jadi Natal lalu kita ada desain begitu rupa untuk siaran. Sedikit beberapa lagu lagi. Tapi kelihatan banget akhirnya beberapa produk kita diserap aja terus karena memang produk itu miskin. Saya baru juga ya, Islam itu gila loh. Yang namanya Muslim itu ya. Kalau lihat itu kan, walaupun ya memang ya dakwahnya ya model-model begitu, tetapi artinya ramai juga, banyak juga pendakwahnya itu kan. Ya itu dari sana. Ya justru itu. Makanya kita mesti perang kualitas. Kalau nanti Kristen modelnya juga begitu, sebetulnya kalau mau dipindahin ya antara yang Kristen sama yang itu mirip loh contohnya, cuma beda Tuhan. Kalau yang belum saya lihat Pak Mabarua jadi bintang iklan. Nah, nanti aku mau jadi bintang iklan. Obat sakit kepala. Mahmud itu. Kalau mereka masalahnya majority, market gitu. Dan mereka kalau masuk TV dibayar loh. Mereka bisa kaya kalau satu bulan itu bisa satu kalau lagi kompas lagi ini bisa dapat 5 juta sampai 1 M. Sholat tiap pagi kan datang subuh-subuh gitu live bisa 5 sampai 1 M. Kita keluarnya bisa 500 sampai 1 M. Bukan masuk. Makanya kalau lagi syuting kayak begitu, kita syuting bikin mau talk show kayak mau khotbah kayak. Tapi kalau mendengar proyek mereka nggak malu.
siapa maksudnya? Muslim ya. Oh jangan gitu, Tergantung yang Kristen mana. banyak yang enggak kan, kalau enggak ya. Janganlah bawa dulu. Bukan secara kesan saya. Kau dengar dulu yang live itu semua. Sakit perutmu juga. Haleluya, saudara-saudaraku. Kami bangun gereja adalah sumbangkan tanah dan pasir dan semen. Saudara tahu apa yang terjadi? Dipakai tidak habis, terus ada. Haleluya, itu di balik papan. Orang dengar bilang, ini gendeng amat. Ya jelas ada orang bisa dikirim lagi. Kirim lagi beli. Gendeng ya. Tapi nggak bisa habis mujizat Allah terjadi gitu. Gimana? Saya nggak dapat terima iklan Benny ini Pak yang buang kompak itu. Kurang ajar banget gitu. Ya terlambat kau marah sama dia sebetulnya. Benin udah berubah Pak. Udah tulen. Di Manado udah lebih soft. Ya, karena sekarang nggak laku, karena jualnya udah obral 1.000 gitu. Tapi yang sekolah aku sih bukan PD-nya sebetulnya. Gereja yang gendeng. 2M masih mau bayar, walaupun 2M udah turun sebetulnya. Karena kalau 2M plus kolektor plus apa lagi. Sekali datang itu bisa 10-16 jam dia bawa pulang. Itulah. Dan layanan ini gampang setengah mati. Tapi memang godaannya gede. Saya ini kalau iya ini beberapa orang, saya kenceng kuat. Cuma jadi pecundang. Kalau begini sampai sekarang, mau siapapun orang pendeta lain sama siapa ini, sama siapa ini, saya nggak peduli. Karena kita berteman. Lu mau kemana? Lu apa kabar? Bertemu. Saya nggak punya hal-hal lagi yang tersembunyi ya. Jadi merdeka aja. Kalau mau duit kan dulu. Ya, kemerdekaan itu menyenangkan. Walaupun nggak enaknya duitnya kagak dapet. Ya, tapi sorry ya, memang menurut saya sih mendingan hidup merdeka lah ya. Orang dari kamu masih hormat. Kalau kita jilat-jilat, saya juga ada capek dengerin orang. Wah dia cuma pendeta mata duitan. Ngomongnya depan kita lagi. Buset ya, gue juga pendeta. Jangan-jangan tuh di belakang kayak ngomong begitu juga lagi ya. Makanya ada diri. Itulah gak gampang. Jadi jangan bilang Islam ini. Kristen itu live itu kalau kalian tonton sakit perut nih. Ngeri. Karena juga gak ada standar. Dia mereka juga sama kan. Iya. Memang ada semua jadi oportunis, gak ada baik quality lagi. Lo bayar berani, ya online, siaran. Ya sudah, pokoknya yang bayar aja. Jadi memang masalah di seperti di Kristen gitu. Makanya sejujur-jujurnya saya sih kalau dikasih rezeki oleh Tuhan nggak tahu Tuhan keizinan apa. Oh punya media itu mimpiku. Tapi nggak punya nggak apa-apa lah. Pokoknya siaran dulu kan. Kalau dikasih nanti FM apa, wah baru kita isi. Betul-betul gitu ya. Karena di Kalimantan kita mau bikin di sini program tahun depan mau bikin station, radio station. Radio komunitas aja ya, supaya anak-anak juga latihan. Wah udah kalau itu pagi, siang, sore stok kita kan sudah 600 khotbah ya, tiap hari pun 2 tahun dengerin itu kan. Lupa lagi dia kan tahun kedua itu sudah jadi 700 itu. Saya pokoknya sebelum saya mati lagi mau ngumpul 1000 khotbah. Sehingga nanti kalau mati kan ada tulisan pendeta 1000 khotbah. 1 juta umat. 1 juta umat. Di sana aku 1000 khotbah. Aduh, ada. Tapi memang kita bikin seri begitu. Jadi kita radio. Memang durasi 20 menit. Kita diaturin. Karena kapasiti kalau tidak itu 1 jam juga orang kita tahu. Jadi kita belajar broadcasting juga. Nah, khotbah di TV itu 30 menit udah maksimal. Karena masih interaksi visualnya ada. Lihat orang. Kalau radio kan enggak. Ya benar-benar enggak ngeliat orangnya denger. Kalau khotbah kan interaksi bisa ngobrol, bisa apa, masih bisa sejaman kan. Mungkin kalau di radio pun sekedar usul
speednya yang mungkin perlu personally dua. Kalau itu berdua lah Tom. Kalau di TV oke lah, kita lihat ini kan Pak. Lahir batin. Memang perlu orang jenius itu benar. Kalau enggak ketinggalan kereta. Tapi sebetulnya kalau lama-lama orang dengar, udah nangkap formatnya, langsung klik nyambung. Tapi kalau baru, Susah Pak. stres. Tapi nggak apa-apa, memang jalan ke surga itu kan tidak lebar ya. Kecuali kita ikut ambisi, bagusnya mahal Pak. Jalan ke surga itu sempit kan. Oke, jadi ingat misi gereja juga bukan sekedar konser Kristiani, pertemuan akbar yang menghabiskan gajian besar. Ini sebetulnya terjadi pengkhianatan cukup menakutkan ya. Gereja-gereja di desa ataupun kekristenan di desa terabaikan. Jakarta ini aduh. Sekarang kalau bikin event 1 malam aja miliar. Edan. Ngeri. Makanya Pak banyak hamba pun nggak mau ke daerah. Ya paling nggak bukan aku lah ya. Tapi kalau udah kuajak ke Kalimantan belum pergi kau ya. Terus sekarang makin banyak ya. Ada tuan kau bicarakan, kamu kan belajar sejarah. Jangan begitu. Sekarang pendeta Jakarta makin banyak ke daerah Bu, foto-foto. Habis itu nggak balik lagi. Iya, itu kalau tinggal- Foto-foto doang. Kalau tinggal di sana, oh enggak. Terus arti misi gereja juga bukan sekedar KKR tanpa follow up. Sorry ya. KKR tanpa follow up bagi saya KKR tidak bertanggung jawab. Mau bikin KKR silakan, harus ada follow up. Ya, sekarang KKR follow me, nggak follow up. Jadi cari anggota sebenarnya. Itu mirisnya. Jadi pengajaran lanjutan itu harus diabaikan. Oke, kita akan istirahat dulu. Ya, Pak. Pak, kepelbagaian makna pemaknaan terhadap misi saya pikir tidak bisa dihindari dan itu dan realita yang ada gitu dalam artian sebelum sampai kepada misal anggaplah pemaknaan yang ideal terhadap misi. Toh banyak pendeta mungkin kita lah gitu atau Bapak sendiri mungkin mencapai tahap yang ini misal misi itu ya pergi ke penjara, misi itu KKR dan segala macam. Belum lagi ada pemaknaan atau penafsiran tentang misi itu ada alasan teologis tersendiri. Misal Pak Tom gitu, ketika KKR, saya pikir juga ada alasan tersendiri kenapa dia lebih mengejar KKR daripada pelayanan yang sifatnya lebih berdampak sustainable seperti yang Bapak lakukan. Gimana Pak? Nah itu nanti. Maka kalau kita lihat di sini nanti, ini nanti nih. Ya. Jadi ini memberitakan Injil, nanti bagaimana mengasihi itu nanti akan terjadi. Jadi di mana jebakan itu terjadi? Kalau bentuk apa itu pendidikan itu relatif. Tapi emban tugas misi tidak boleh diabaikan. Maka dalam pendidikan pun harus ada pengajarannya, harus ada cinta gitulah. Ya mau ke penjara, oke, tapi bukan datang kamu ke penjara nggak ngajar mereka, cuma kasih kantor makan misalnya nggak bisa, gitu kan? Ada pendidikannya, ada follow up-nya, ada yang dilakukan terus. Jadi misi ini mau dimanapun, nah orang salahnya menerjemahkan misi adalah ke penjara, misinya ke penjara, nggak ada misi ke penjara. Nangkap ya? Misi ini kita bawa ke penjara, yes, bukan ke penjaranya misi. Ya, misi ini kita mau sampaikan ke napi, yes, bukan ke napinya misi gitu. Nah itu sebab pemahaman misi sekarang dengan pemahaman misi secara umum ini memang jadi campur aduk. Nah nanti baru kita bicarakan apa bedanya misi dan visi. Sebetulnya diberi kepada kita itu visi. Misalnya saya pendidikan di pedesaan di kota apa media itu visi. Tapi misi itu bersifat tunggal cuma satu, nggak bisa ditaati gitu. Ya, nah tapi kemudian misi ini berubah karena kalau dalam dunia manajemen visi duluan baru misi. Kita dapat dream itu visi kan. Untuk apa? Nah, itu misi. Padahal kita di lain. Tuhan memanggil kita pergilah ke seluruh dunia beritakan Injil. Udah misi kan? Kemana? Ada penjara, ada anak, ada pendidikan. Nah itu visi yang Tuhan taruh. Ini memang campur aduk nih. Karena memang terjadi apa namanya nih, pergesekan pemahaman itu. Makanya kalau orang pemahaman manajemennya juga kurang, akibatnya bisa ke bawah. Makanya ini antara teologi Kristen dan filsafat manajemen itu mesti dipahami dulu.
Karena kalau dunia mana punya misi apa? It's my dream. What is the dream? Vision. Baru ditanya, untuk apa? Misi. Benar dia. Karena starting point-nya beda ya. Kita dipanggil Tuhan. Pergi. Misi kan? Kemana? Visi. Nah itu Tuhan tahu beda-beda. Ada yang untuk anak, untuk apa. Tapi misinya mutlak. Ya, penempatan ini yang harus hati-hati. Jadi kalau tadi tanya misalnya ada misinya di sini, nah itu yang memang lagi salah kaprah. Tapi nanti kita clearin lagi ya. Sekarang makan siang dulu karena udah lapar. Oke. Silakan istirahat. Ya. Dosen juga manusia katanya. Mereka seperti ini.